wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 Amar dan Abbas. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Pak Andri selalu doakan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Pak Andri dengan mata pelajaran kemuhammadiyahan. Kita akan lanjutkan ya materi kita yang sempat tertunda karena PTS kemarin. Baik, untuk yang pada kali ini, kemarin kita yang terakhir itu bahas tentang anak soleh. Sebelumnya membahas tentang orang tua. Jadi sudah 2 subbab A, B. Sekarang yang C. Yang C itu adalah tentang guru, kepala sekolah dan guru, lebih tepatnya ya, kepala sekolah dan guru Muhammadiyah. Jadi apa saja isi di dalamnya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, di dalam tubuh Muhammadiyah itu tidak lepas dari peran serta Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sudah berkecimpung di dunia pendidikan terlebih dahulu sebelum Muhammadiyah lahir bahkan ya, karena beliau ini adalah seorang pengajar juga. Jadi ketika beliau mendirikan Muhammadiyah, tentunya pastinya ada di dalamnya juga amal usaha yang didirikan untuk mengembangkan hal itu. Jadi Muhammadiyah itu merupakan salah satu pelopor di bidang pendidikan ya, yang tertua pastinya ya pada saat ini di Indonesia. Jadi sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah berdiri, bahkan Muhammadiyah sudah punya lembaga untuk mendidik anak-anak pada waktu itu ya, walaupun hanya sebatas ngaji, belum sebatas ilmu yang seperti kalian rasakan di bangku sekolah saat ini. Jadi memang diawali oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mengaji di setiap sore, setiap pagi begitu dengan anak-anak yang ada di sekitar lingkungan keraton. Seperti itu. Jadi setiap ada pemerintahan, di setiap presiden pasti diambil menteri pendidikannya itu dari kader Muhammadiyah. Walaupun ada beberapa presiden juga yang tidak mengambil, tapi kebanyakan setiap presiden itu pasti mengambil menteri pendidikannya dari kader Muhammadiyah. Itu pasti. Jadi itu membuktikan bahwa Muhammadiyah itu diakui sebagai lembaga pendidikan tertua karena sudah dimulai dari sebelum kemerdekaan diraih gitu ya. Kemudian hal ini mendasari bahwa pendidikan itu harus diimbangi dengan menjunjung tinggi agama Islam. Jadi tidak cukup hanya sebatas pengetahuan umum saja ya. Jadi ketika kita hanya belajar pengetahuan umum saja tanpa mempelajari ilmu agama, ya kita pinternya hanya di dunia. Soal akhirat kita nggak tahu itu dosa, nggak tahu itu apa surga dan neraka, akhirnya apa? Ya kita hidup secara sia-sia. Nanti di kehidupan berikutnya di akhirat kelak kita tidak akan mendapat amalan apa-apa karena kita tidak dapat ilmunya. Lah ketika anak-anak disekolahkan oleh orang tua kalian di SD Muhammadiyah Klaten Utara, harapannya selain pintar ilmu dunia juga tahu ilmu akhirat. Itulah keuntungan kalian bersekolah di SD Muhammadiyah. Itulah yang menjadi dasar bahwa pendidikan itu tidak boleh atau tidak cocok kalau hanya menggunakan satu sudut pandang saja, yaitu ilmu agama saja, ilmu dunia saja tanpa diimbangi dengan ilmu agama. Itu ya anak-anak semuanya. Kemudian untuk memenuhi hal tersebut itu yang dimaksud adalah keselarasan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat tadi. Itu dibutuhkan tenaga pendidikan yang ideal. Nah, nanti ada syaratnya. Apa sih yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah atau seorang guru Muhammadiyah itu? Ya, akan kita ulas setelah ini ya. Saya disabar dulu. Jadi, yang ideal itu ya, jadi yang bagus itu tidak hanya secara intelektual saja. Jadi guru itu tidak boleh hanya pintar saja, tapi juga harus ada aspek spiritualnya. Jadi harus religius juga. Percuma guru itu misalnya pintar matematika tapi tidak sholat, lah ini nanti akan menjadi bumerang juga. Jadi akan menebarkan virus kejelekan kepada siswanya. Itu kan tidak boleh ya. Jadi memang harus seimbang antara intelektual dan spiritual, antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, tidak boleh dipisah gitu. Itu jadi supaya nanti kita juga menjadi orang yang berkualitas di dunia maupun nanti kita di akhirat. Baik, lalu ciri-cirinya apa Pak untuk guru atau kepala sekolah ideal itu? Baik, di sini Pak Andri akan sampaikan ciri atau kriteria
guru yang ideal atau kepala sekolah yang ideal menurut Muhammadiyah. Jadi yang pertama yaitu guru atau kepala sekolah yang bisa menjadi teladan. Teladan itu contoh yang baik bagi murid-muridnya. Jadi ketika anak-anakku melihat teladan atau contoh yang baik dari gurunya atau dari ustadz-ustadzah, itu ya harusnya ditiru. Nah, seperti contohnya ketika kita terbiasa di SD Muhammadiyah Kalimantan Utara itu sholat duha tanpa ada jeda, ya. Jadi setiap hari sholat duha. Lah itu ketika di rumah praktekkan juga, karena sudah dicontohkan di sekolah, walaupun tidak diawasi oleh ustadz ustadzah, ya harus dilaksanakan karena itu sudah menjadi bagian dari rutinitas kita. Jadi jangan sampai ditinggalkan ya anak-anakku semuanya. Baik, yang kedua, memiliki kesungguhan yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Karena apa? Karena ketika ustadz atau ustadzah yang ada di SD Muhammadiyah itu atau di instansi Muhammadiyah semuanya itu, kalau melaksanakan tugasnya separuh hati atau tidak niat gitu ya, akhirnya nanti akan berimbas kepada anak-anaknya. Ya, mesti anak-anaknya malah jadi nggak paham dengan pelajarannya yang pertama. Terus nanti melakukan hal-hal yang malah kebalikannya, harusnya sholat duha malah main bola dan lain sebagainya. Itu adalah karena keseriusan atau rasa tanggung jawab dari ustadz ustadzah itu kurang atau tidak sepenuhnya. Jadi ketika melaksanakan tugas tidak sepenuh hati, dan akhirnya hasilnya pula nanti menuju ke anak-anak di peserta didiknya itu akan menjadi lebih buruk daripada yang melaksanakan dengan kesungguhan tinggi dan ikhlas gitu ya. Baik, selanjutnya kasih sayang terhadap peserta didik ini juga penting, karena di luar sana di SD-SD yang lain atau di sekolah instansi yang lain itu ada loh, masih ada guru itu yang ketika ngomong sama muridnya dengan membentak, itu ada. Bahkan ada yang menjewer atau melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang seharusnya itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu dilindungi oleh Komnas HAM. Ketika kita melakukan atau guru itu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang guru, nanti guru tersebut bisa terkena pasal gitu, jadi bisa masuk penjara dan lain sebagainya. Itu kan yang rugi guru itu sendiri ya anak-anakku semuanya. Jadi lebih baik kita mengumbar atau menyebarkan rasa kasih sayang terhadap peserta didik, supaya apa? Peserta didik juga sayang kepada ustadz atau ustadzah atau gurunya. Jadi ketika guru menyayangi siswanya, pasti siswa juga akan melakukan hal sebaliknya. Tujuannya itu anak. Kemudian yang keempat, pastinya di seluruh instansi Muhammadiyah itu gurunya harus ada kriteria ini. Semuanya harus rapi. Tidak boleh. Anak-anak pernah lihat guru Muhammadiyah yang gondrong? Tidak ada kan? Insya Allah tidak ada, karena memang ini kriteria di dalam salah satu kriteria tenaga kependidikan itu harus rapi dan harus bersih. Ya, bukan bersih itu bukan berpakaian selalu baru, tidak, tapi bersih. Bersih itu ya menjaga kebersihan. Karena apa? Selain kita menjaga kebersihan untuk diri kita, kita juga menjaga kebersihan untuk menjaga antara waktu sholat. Misal dari subuh ke zuhur itu kan waktunya agak panjang. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, kita akan terkena najis. Nanti di zuhurnya harus ganti baju, harus mandi dan lain sebagainya. Begitu pula dari waktu zuhur sampai asar, dan begitu pula seterusnya. Itu kalau kita tidak menjaga kebersihan, akhirnya kita sendiri yang rugi gitu. Jadi guru yang ideal itu juga harus rapi dan suka kebersihan. Makanya kalau ada di kelas ustazah itu banyak yang komentar ya, misalnya kalau buang sampah harus di tempatnya, anak-anak semuanya, itu adalah salah satu bukti bahwa ustazah di kelas kalian itu menyukai atau memperhatikan kebersihan kelas. Itu jadi anak-anak juga harus mencontohnya itu. Yang selanjutnya adalah ramah dan sabar. Ini tadi soal itu sudah sampaikan, ini sama dengan yang nomor 3 tadi, kasih sayang tadi. Jadi kalau orang guru itu sudah sayang sama muridnya, pasti dia akan ramah, pasti dia akan sabar ya. Agar apa? Agar anak-anak juga sayang juga kembali ke gurunya. Jadi tidak malah digalai, malah muridnya lebih galak, nanti malah jadi gelut nanti kelas. Kan gitu ya. Gitu, jadinya itu nggak bagus dan tidak boleh dilakukan di semua instansi pendidikan. Walaupun itu tidak Muhammadiyah, itu juga tidak boleh sebenarnya ya, walaupun ada seperti itu prakteknya. Kemudian selanjutnya, suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi ketika ada siswa yang menyinggung perasaan guru tidak boleh sakit hati, terus marah, terus
jewer dan lain sebagainya, tidak boleh, harus memaafkan. Karena itu tadi yang poin ketiga itu adalah turunan dari yang ke-5 dan ke-6 ini. Jadi dari kata kasih sayang itu tumbuhlah ramah, sabar, suka memaafkan. Itu semua dari rasa kasih sayang itu. Kemudian sopan dan penuh hormat, ya. Ini walaupun sama anak-anakku semuanya, ustadz-ustadzah juga bertutur kata yang sopan. Jadi tidak boleh mengajari kata-kata yang jelek, ya, dan penuh hormat juga. Karena ketika kita kita menghormati seseorang, pasti kita akan dihormati pula, gitu. Ya, demikian tadi anak-anakku semuanya pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga nanti bisa membantu anak-anakku semuanya memahami sikap atau ciri atau kriteria ideal sebagai seorang kepala sekolah atau guru Muhammadiyah, gitu ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Demikian dari Pak Andri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Sampai jumpa lagi.